Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi isi hati dia kepada kamu ya. Ini tuh pembacaan secara umum, jadi bisa vice versa, bisa resonate di kamu, bisa aja nggak sama sekali ya. Jadi disesuaikan saja dengan apa yang kalian alami, yang kalian rasakan, dan yang akan kalian hadapi nanti ya. Kalau kamu pengen resonate di kamu doang, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah ada di dalam kolom deskripsi di bawah video ini ya. Kita akan melakukan personal reading atau private reading di sana ya, melalui chatting. Sekali lagi nomor WhatsApp saya ada di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dan video ini tuh berlaku kapan saja. Ketika kamu menemukan video ini, berarti kamu sedang mencari tahu isi hati orang yang sedang berpasangan dengan kamu saat ini ya. Oke, di sini ada 10 kartu. Saya kombinasikan dari kartu tarot dengan kartu oracle dari Romance Angels ya. Yang pertama saya melihat di sini di Chariot ya. Sepertinya ya memang dia untuk saat ini dia mungkin merasa apa ya? Mungkin pasangan kalian ini ada dua pilihan gitu ya. Jadi dia belum pasti memilih yang mana ya. Dia menjalaninya dengan yang toksik, sembunyi dari kamu ya, tapi mata dia masih tertuju ke kamu gitu. Kenapa? Karena kamulah yang selalu melayani dia dengan baik ya, memberikan perhatian ya, kasih sayang ya. Kepedulian kamu tuh berbeda dari yang lainnya gitu. Makanya di sini dia memang saat ini dia sedang menutup hatinya untuk semua, tetapi kalau jujur ke dalam hati terdalamnya itu dia tertuju ke kamu ya, dia fokusnya ke kamu. Atau mungkin dia melihat di diri kamu itu memang ada yang minus gitu, maksudnya ada yang kurang menyenangkan buat dia, tapi dia berusaha untuk memahami itu karena kamu manusia, dia juga manusia ya. Dia lebih banyak melihat kebaikan kamu gitu ya. Yang kurang baik dia sampingkan ya. Kemudian di sini karena dia masih dalam tahap menilai kamu juga ya. Kamu berdiri dengan orang yang memang sangat logika ya, logikanya tinggi gitu ya. Logis orangnya ya. Jadi dia cukup berhati-hati juga sih. Kemudian dia tuh selalu mengharapkan kamu menjadi cinta sejatinya dia gitu ya. Dia tuh benar-benar mencintai kamu gitu ya. Jadi dia selalu menanti kabar dari kamu walaupun dan dia tuh berharap kamu itu setulus hati dia gitu. Kalaupun kamu ada dealing dengan orang lain selain dia, dia berharap kamu akan bisa melepaskan mereka demi dia, karena dia juga akan melakukan itu gitu ya. Kemudian di Eight of Wands sama di sini ya, kalian ini sudah punya banyak rencana, dia juga sudah menyusun banyak rencana, kalian sudah banyak komunikasi ya, tapi kadang dia sering off dari kamu gitu ya, sering on off gitu ya. Ya karena apa ya, dia tahu kamu itu, dia tuh banyak harapan sama kamu ya, karena kamu itu pribadi yang cukup apa ya, bukan ego ya, tapi kamu tuh lebih memperhatikan diri kamu gitu ya. Kamu itu sosok yang tahu caranya menjaga diri, membawa diri gitu. Itulah yang membuat dia banyak berharap sama kamu gitu. Tapi ya di sini mungkin masa lalu dia tuh terlalu buruk, dia pernah terhianati ya, atau ya makanya dia tuh kayak ragu gitu ya, kurang percaya gitu dengan cinta kamu ke dia gitu. Apakah kamu tuh benar-benar tulus atau enggak sama dia ya, atau mungkin dia pernah melakukan kesalahan, dia tuh pengen minta maaf. Beberapa dari kalian ini mungkin sedang putus ya, kalian mengalami satu masalah yang membuat kalian harus break, dan itu problem yang sangat menyakitkan gitu. Dia tuh pingin sekali rekonsiliasi
ingin datang meminta maaf dan ingin merubah semua sikap dia. Dia ingin kamu percaya lagi sama dia, ya, karena dia merindukan hal-hal, momen-momen kebersamaan kalian yang romantis seperti dulu, gitu ya. Karena saya melihat di sini dia itu sudah mencoba dengan yang lain, tetapi hanya kamulah yang bisa gitu, ya, yang bisa sempurna di mata dia gitu, ya. Kenapa dia berdiri dengan yang lain? Bukan karena dia tidak cinta kamu, bukan karena dia nggak percaya kamu, ya. Memang dia ragu, ya karena dia trauma itu, ya. Makanya dia sering ragunya tuh sering mengalihkan dia untuk nggak pede gitu sama kamu, ya. Jadi dia sengaja menguji, ya, menguji diri dia, apakah dia ingin membuktikan diri dia bahwa apakah jika dengan yang lain dia dicintai nggak gitu, apakah gue pantas dicintai nggak gitu, ya, itu aja. Terus dari situ dia bisa menarik kesimpulan bahwa oh memang gue pantas dicintai, berarti dia juga berarti kamu juga benar-benar mencintai dia gitu. Itu alasan dia kenapa dia mengkhianati kamu tuh sebenarnya karena terlalu banyak pengalaman buruk, atau dia pernah mengalami satu masalah yang sangat menyakitkan di masa lalu, mungkin pengkhianatan, sehingga di situ keraguan dia tuh menjadi besar karena terbayang-bayang dengan masa lalu dia gitu, traumatik dia gitu, ya. Tetapi akhirnya dia sadar, ya, setelah dia sadar bahwa dia harusnya pede, bahwa karena dia sudah membuktikan diri bahwa dia tuh layak dicintai, akhirnya dia kembali dengan percaya diri untuk bisa, ya, menarik kamu kembali, ya. Dan dia sudah siap untuk serius dengan kamu gitu, ya, dan dia tidak akan menoleh ke belakang lagi atau melirik ke kiri kanan lagi selain kamu, karena bagi dia ternyata setelah dia membuktikan bahwa diri dia bisa pantas dicintai, dia mulai pede. Dia karena kenapa dia mencari jati dirinya atau dia mencari pembuktian itu, karena dia ingin tuh di kamu itu dia bisa pede gitu, supaya dia tuh pede menghadapi kamu, gitu aja sih sebenarnya. Karena menghadapi kamu itu bukan hal biasa, ya, karena kamu tuh mungkin luar biasa bagi dia, makanya dia kayak gimana ya, harus menguji diri dia dulu sebelum dia memastikan bahwa dia bisa layak dicintai oleh kamu, dan dia pede, ya, percaya diri untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu, setara gitu, sejalan dengan kamu gitu, ya. Oke. Beberapa dari kalian ini sudah terlanjur terhianati, ya, jadi tergantung kalian aja. Kalian sudah merasa sakit sekali, jadi kalau dia meminta rekonsiliasi itu semua kembali kepada kalian, ya. Coba kalian menilai dia, kebaikan-kebaikan dia lagi, ya. Jangan terlalu menilai sisi negatif dia aja, ya, karena orang ini sepertinya dia menspesialkan kamu. Dia punya alasan kenapa dia mengkhianati kemarin, hanya karena dia ingin menguji diri dia aja gitu, ya. Jadi kita masuk ke oracle, ya, pesan angel. This could be the one, ya. You've already met the romantic partner yourself, ya. Kemudian ada yang kedua, ada true love, ya. This is the romance of lifetime, ya. Kemudian kartu ketiga, love yourself first, ya. Oke, saya artikan dulu, ya. This could be the one, ya. Jadi cobalah kamu menilai dia lebih jeli lagi, apakah dia bukan yang terbaik untuk kamu atau dialah yang terbaik dari yang lain gitu, ya. Mungkin saja dia ini adalah satu-satunya yang ingin bersikap baik kepada kamu, ya, ingin serius dengan kamu. Jadi perhatikan itu, ya. Coba kamu lebih jeli, ya, menilai orang-orang yang datang kepada kamu untuk menawarkan keseriusan itu. Coba kamu teliti lagi gitu, bandingkan dengan dia, kebaikan dia selama ini gitu, ya. Kemudian di true love, ya, this is the romance of a lifetime. Jadi bukan hanya, jadi secara otomatis kalau merekanya beberapa orang yang dealing sama kamu ini, kalau merekanya di antara mereka ada satu yang paling
terkoneksi atau kuat energinya ke kamu, atau energi cinta kamu itu lebih menggebu ke dia, kamu ketika menjalani hubungan dengan dia tuh kamu merasa lebih romantis, ya berarti dialah yang harus kamu pilih gitu ya. Karena cinta itu harus romantis ya. Untuk memilih pasangan yang hidup bersama kita untuk selamanya itu ya harus kita memilih yang romantis, supaya itu adalah penguat dalam keharmonisan ya rumah tangga gitu ya. Kemudian love yourself first ya. Love yourself first ya. Yourself respect make you more romantically attractive. Jadi cobalah cintai diri kalian dulu ya. Karena dengan mencintai diri kalian, kalian akan bisa merasakan mana yang pantas kamu cintai, mana yang terbaik untuk kamu cintai, mana yang lebih mencintai kalian, mana yang benar-benar tulus kepada kalian. Kalau kalian mencintai diri kalian, maka kalian akan bisa dengan mudah ya, secara otomatis kalian akan bisa mendeteksi yang mana yang paling terbaik untuk kamu, yang mana yang paling mencintai kamu, yang mana yang bakal bikin kamu happy selamanya. Itu setidaknya ya, namanya kehidupan itu kan terombang-ambing ya, kadang naik kadang turun, tetapi setidaknya kalau kita memilih yang tepat, gelombang gelombang harmonis ya, keharmonisan dalam hubungan itu lebih plus ya nilainya daripada minus ya. Kemudian trust, this situation is calling you to have fights ya. Jadi percayalah ya, percayalah dengan apapun yang kamu rasa baik untuk kamu, jangan ragu gitu ya. Jadi ini juga menyangkut dengan pendekatan kamu kepada ilahi ya. Cobalah meminta kepadanya mana yang harus kamu pilih, mana yang terbaik untuk kamu, karena hanya jawaban ilahilah yang akan menuntun kamu mendapatkan yang terbaik ya. Jadi jangan lupa, di samping kita mencari pasangan yang tepat ya, di samping kita pandai atau cerdas menilai sesuai dengan pengalaman atau pelajaran hidup, kita perlu Tuhan, kita perlu campur tangan Tuhan ya, kita perlu kuasa Tuhan ya, untuk menolong kita mendapatkan atau memberikan petunjuk kepada kita untuk memilih yang terbaik, agar ke depan nanti tidak ada potensi-potensi untuk hal yang tidak kita inginkan seperti pengkhianatan gitu ya. Karena beberapa dari kalian ini sudah pernah terkhianati dan itu sudah cukup menjadi pelajaran buat kalian. Jadi cobalah berjalan dengan keimanan gitu ya, berlindung kepada Yang Maha Kuasa gitu, pasrahkan semuanya kepada Dia ya, karena Dialah yang maha memberikan yang terbaik untuk kita ya. Jadi sekalipun kamu sudah memilih seseorang tetapi Tuhan mengatakan lain, itu berarti memang orang yang kamu cintai saat ini, yang kamu percaya saat ini, orang yang terbaik buat kamu saat ini belum tentu terbaik ke depan gitu. Bisa jadi dia sudah kamu tulus-tulusin, sudah kamu serahkan semuanya kepercayaan kamu, ternyata belakangannya dia malah menjadi pengkhianat yang tak terduga gitu, bakal besar rasa sakitnya ke depan gitu ya. Jadi lebih baik kamu meminta kepada Tuhan ya, karena hanya Dialah yang berhak memberikan yang terbaik kepada kamu. Kamu gak bisa memaksakan kehendaknya karena Dia lebih maha tahu gitu ya. Kamu boleh mengikuti kata hati ya, tetapi terkadang kata hati itu dipengaruhi oleh perasaan kamu ya. Jadi kita nggak boleh menganggap bahwa sepenuhnya kata hati kita itu benar. Terkadang kita perlu jawaban dari Tuhan ya, petunjuk dari Tuhan, agar kita bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan hati kita itu sebenarnya baik untuk kita, atau ternyata kita salah paham gitu, kita salah kaprah gitu ya. Jadi dekatkanlah diri kepada ilahi, karena untuk memilih pasangan yang ke jenjang yang panjang gitu ya, kehidupan panjang, kamu perlu lebih berhati-hati, sangat berhati-hati. Kamu perlu bimbingan dari Tuhan dan ikuti saja petunjuknya. Kalaupun kamu sangat mencintai orang ini, tapi kalau
tiba-tiba dia melakukan sesuatu hal yang gak sesuai dengan keinginan kamu dan itu sudah mengecewakan, itu tandanya Tuhan sedang memerintah semesta untuk memberi kode kepada kamu bahwa orang ini bukan yang terbaik untuk kamu, jadi jangan kamu paksakan ya. Kemudian romantic feelings ya, your feelings are real and worth exploring ya. Jadi kamu harus mengikuti rasa kamu ya, kata hati kamu padukan dengan rasa kamu kerjasamakan dengan logika kamu ya. Kata hati, perasaan dan logika ya, kamu kombinasikan ya, kerjasamakan mereka bertiga itu ya, agar kamu bisa mendapatkan pilihan yang tepat gitu ya. Jadi rajin-rajinlah mengeksplorasi perasaan dan hati kamu ya. Kemudian berilah jawaban akhir dengan logika kamu gitu ya. Jadi kata hati sering bertanya, perasaan menjawab. Cerna dulu dengan logika ya, cermati dengan logika, cermati dengan logika, kemudian ambillah keputusan terbaik yang akan kamu pilih gitu ya. Kemudian express your love ya, go ahead and make the romantic gesture ya. Di sini pesan angel mengatakan bahwa ekspresikan cintamu ya, dengan romantis ya. Biarkan semuanya berjalan sesuai waktu ya, sesuai momen, nikmati saja momennya ya. Bersabarlah sesuai waktunya ya, bersabarlah menunggu sampai waktunya dan nikmati tahap-tahapnya gitu ya. Jadi di mana ada kamu merasa perlu menikmati kesenangan, silakan, tetapi imbangilah dengan kontrol diri kamu ya, supaya semua tahap-tahapan tahapan cinta kamu itu berjalan naik ke level selanjutnya sesuai dengan cara kamu memanage ekspresi cinta kamu itu gitu. Jadi di sini dianjurkan jangan berlebihan, yang sedang saja ya, nyantai aja, relax aja, lepas aja, dan tidak perlu terlalu berharap lebih, tidak usah terlalu memaksakan ya kehendak ya. Berjalan aja, mengalir aja, ikuti tahap-tahapnya ya, sampai kamu bisa maklum gitu, paham benar tentang apa maksud Tuhan ya, apa maksud Tuhan mengarahkan kamu untuk meninggalkan atau melanjutkan gitu ya. Terkadang kita tuh nggak sadar kenapa kita harus dipisahkan padahal kita sudah saling cinta ya. Nikmati saja, mengalir aja. Mungkin saja sebuah akhir yang nggak kita inginkan itu justru mengantarkan kita pada awal yang kita inginkan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang indah itu akan datang pada waktu yang tepat gitu ya, tanpa kita harapkan ya, tanpa kita paksakan, tanpa kita sangkakan gitu, dia akan datang dengan sendirinya. Jadi berjalanlah biasa-biasa saja, datar aja, enjoy aja ya, supaya kalau kamu mengalami kesakitan ya, kekecewaan, kamu nggak terlalu melekat di situ gitu ya. Kamu lebih ringan melangkah lagi, bangkit lagi, bahkan menyambut yang baru lagi gitu ya. Supaya hidup itu mudah ya, kita harus bisa mengontrol diri bahwa semua yang kita inginkan itu kita tidak bisa memaksakan gitu. Yang semua yang kita inginkan tuh belum pasti kita miliki ya. Jadi makanya selalu
Ingat iman, ingat takwa, ingat kontrol. Oke. Semoga ini cukup membantu, semoga ini cukup menggambarkan tentang situasi kamu saat ini, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.